Pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini? Siap. Sebelumnya silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya akan mengajukan dulu, tapi secara langsung saja. Jadi saya tanya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak? Lalu siapa yang ada lagi tidak ada? Akhirnya hari ini kita akan melanjutkan materi presentasi bab ya. Kan kemarin sudah sampai bab 1, berarti sekarang giliran kelompok 2, bab 2 ya. Apakah sudah siap? Sudah siap kan ya dari tadi suaranya? Silakan yang anggota kelompok 2 maju. Satu bagian ini komputernya yang biasa logo lain ya apa ya, silakan kalau ada logo lain bisa. Terus nanti ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi presenternya. Kalau mau gantian juga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Ridawani, nama saya Ridul Mungkoh, nama saya Ridul Bisa, nama saya Ridul Rahmat, dan nama saya Ridul Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu keseimbangan dalam barulah. Di sini ada 5 poin tertentu dan saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu hidrolisis darah. Hidrolisis darah di sini yaitu kebalikan dari reaksi neutralisasi, yaitu reaksi yang terjadi pada asam dan basa yang membentuk garam diikuti dengan pembentukan molekul air. Hidrolisis itu adalah suatu penguraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan negatifnya yang terjadi di dalam air. Berdasarkan asal pembentukannya, garam itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama garam dari asam kuat dan basa kuat, garam dari asam lemah dan basa kuat, garam dari asam kuat dan basa lemah, dan garam dari asam lemah dan basa lemah. Semua garam tersebut bisa terhidrolisis dalam air, sedangkan di sini dijelaskan bahwa yang terhidrolisis secara sempurna di sini adalah garam dari asam lemah dan basa lemah, dengan contohnya CH3CONH4. Itu adalah nama lain dari garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi saya ikut sebentar. Mungkin ada baiknya saran. Silakan nanti yang presentasi sambil bikin ada ke teman-temannya. Bapak bisa kan ya? Ya di situ saja berdirinya. Nanti ada temannya. Gak usah dilanjutkan saja.
agar apa? Nanti pada saat teman-temannya menyampaikan itu nyambung, terus sudah ada yang mau ditanyakan. Dan kalau seperti ini, misalnya tadi nggak ada yang baca, terus langsung dengarkan ada materi baru itu, ya kebanyakan kadang bingung nggak tahu namanya apa juga nggak tahu. Kalau saya banyak tadi saya tanyakan ini. Silakan masing-masing kelompok kalau bisa silakan bertanya. Ada kelompok juga. Ini ada yang tanya. Ayo. Ya silakan. Namanya siapa? Kelompok berapa? Yang kelas berdiri. Sampaikan ke teman kelompoknya. Jangan ke saya. Bagaimana larutan penyangga terbentuk? Nama Siti Aisyah. Kelompok. Bapak, Ya. Silakan. Ada lagi tuh. Dibatasi pertanyaannya atau maksudnya mau dijawab langsung atau dikumpulkan dulu saya juga baru dijawab gimana? Oh gitu. Mau tanya ya? Berarti tunggu dijawab dulu pertanyaannya ya. Silakan. Bagaimana larutannya dari dapat terbentuk? Kalau bisa seperti biasanya, ya tanya temannya dulu. Gak usah sungkan, gak usah takut, gak usah malu. Silakan kelompok 2 didiskusikan dulu apa kira-kira jawabannya. Pakai ini juga nggak apa-apa kalau materinya itu ada di halaman 21 sampai halaman 25. Sebenarnya jawabannya sudah ada tadi di penjelasan tanya. Jadi sudah ada. Ada ya? Ayo bisa menerjemahkan materinya nggak ini? bisa larutan penyangga
jelas dulu. Iya. Seberapa lama larutan penyangga mempertahankan pH? Baik, kami akan menjawab. Dengarkan ya Bania. 6 sampai 12 bulan untuk penyangga pH 4 dan 7 dan 3 sampai 6 bulan untuk penyangga pH 10. Ya. Sudah. Itu. Ada lagi? Ada. Ada. Tolong berikan contoh manfaat penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Tolong berikan contoh manfaat penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tadi namanya, kelompoknya. Tadi siapa? 5 nih, kelompok 5. Yang pertama, penyangga karbona dalam darah, sistem penyangga fosfa dalam cairan sel darah merah, sistem penyangga asam amino. Ada contohnya atau peranannya? Contoh. Contoh ya? Iya. Pertanyaannya? Contoh. Oh, contoh manfaatnya. Saya kira contoh larutan penyangganya. Beda dong. Contoh manfaatnya. Bisa. Ya, bisa. Tapi kok contoh larutannya lain ya? Bukan senyawanya. Ya. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu sebagai minuman dan makanan pabean. Dalam makanan dan minuman paben ada bahan pengawet yang berasal dari larutan penyangga. Itu tambahannya. Tambahannya tadi. Jadi sebagai tambahan pada bahan makanan atau minuman, tadi namanya minuman, ya. Dan bisa berupa pengawet juga. Jadi fungsinya dua ya, penyangga sekaligus pengawetkan. Penyangga apa? Larutan ya, supaya tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Ada yang tanyakan lagi? Ada masih silakan. Nama kelompok. Nama Yuliana dari kelompok 6. Apakah yang terjadi jika dalam larutan ini ditambahkan larutan dengan senyaman? Apakah yang terjadi bila ke dalam larutan Jenuh ini ditambahkan larutan dengan ion senyaman? Boleh kalau ngambil di silakan. Kalau ada larutan jenuh terus ditambah larutan dengan ion senyaman, gimana efeknya? Apa larutannya jadi tambah tidak bisa mengendap atau tambah encer jadi? Maksudnya bisa terurai lagi. Kalau lihat dari penjelasan tadi gimana? Penjelasannya ada tadi di slide-nya. Jadi timbangannya bergeser ke arah kiri kan? Iya, berarti Bergeser ke arah kiri berarti terbentuk apa lagi? Tuh, reaktannya terbentuk lagi. Jadi dia yang semula itu mengendap, akhirnya gimana? Bisa encer lagi. Pendapatnya itu berkurang. Ya. Ada lagi? ada lagi? Nggak ada. Mengapa dinamakan larutan penyangga? Ceritakan secara filosofi. Kelompok nama Secara biologi, namanya filosofi.
larutan ini disebut larutan penyangga karena dia itu punya fungsi membantu dan juga menstabilkan larutan lain agar apa? Apabila terjadi penambahan senyawa asam ataupun basa pada larutan lain tadi, pH-nya, tingkat keasamannya itu tidak sampai turun ataupun naik secara drastis, bisa bertahan di titik semula. Jadi kalau turun mungkin hanya 0, naik juga begitu. Jadi nggak sampai terlalu turun jadi asam sekali atau terlalu naik nanti jadi basa. Bisa dipahami ya? Contohnya begini, di dapur misalnya mau buat minuman untuk tamu, teh lemon, ya. Teh lemon. Kemudian kalian meracik. Kebetulan yang digunakan lemonnya itu terlalu asam, ya kan? Terlalu asam. Sedangkan tadi air gulanya itu pH-nya itu ada di sekitar misalnya angka 7, sekitar angka 7 air gulanya. Nah ini kalau tidak ada larutan penyangga, pas ditambahi cairan lemon tadi yang sudah diperas, nanti pH-nya bisa turun drastis jadi angka misalnya 2. Jadi pas dicicipi sama tamunya, kecil sekali. Itu. Akhirnya supaya tidak kecut ditambahi apa misalnya buat larutan lain, jadi pakai garam sama lemonnya sedikit, tapi harus tadi sesuai dalam artian dia nanti kalau ditambahkan ke air gula tadi, kalau ditambah cairan lemon nanti bisa lah tidak terlalu asam. Ini juga bisa dibuktikan pada saat membuat rujak itu. Jadi rujak itu kan kadang campurannya macam-macam. Kalau nggak ada garamnya, yang asam itu bisa terlalu asam. Makan mangga saja yang asam itu kalau nggak pakai garam terlalu asam. Tapi kalau ada garamnya itu jadi keluar manis-manisnya, rasanya beda dan lebih nikmat. Jadi garam ini secara tidak langsung bereaksi sama cairan di mulut ini, air liur atau enzim yang ada di mulut bisa menghasilkan penyangga di mulut kita, seperti itu, membantu masuknya apa tadi yang asam-asam supaya tidak terlalu asam dirasanya. Gitu. Yang basah juga begitu, yang basah ya sama. Sabun itu juga, sampo. Kenapa kalau dicicipi itu nggak sengaja ya mandi sampuan gitu ya, terus masuk sedikit rasanya itu ada asin-asinnya. Sabun sama sampo itu dibuat dari basa NaOH, KOH. Kalau yang padat itu NaOH, kalau yang cair itu KOH. Kebanyakan itu dan tambahan lain. Nah itu basa-basa yang kuat. Jadi perlu ditambah garam supaya rasanya, bukan rasa dicicipi ya, rasa basahnya itu kalau digunakan itu tidak terlalu basah. Bayangkan kalau terlalu basah nanti ya kulitnya atau rambutnya ya cepat rusak jadinya. Paham ya? Iya. Kalau saya mengamati begitu, saya pernah soalnya nggak terasa itu ada sampo sedikit masuk ke mulut, rasanya kok asin gini ya. Ternyata kalau dilihat dari ilmunya seperti itu, ada tambahan untuk apa? Mengurangi efek basah dari sampo yang diproduksi.
Jawabannya itu ini, campuran dari asam lemak dan bahasa konjugasinya. Jadi harus dua berbeda. Satunya itu biasanya lemak, satunya itu pasangannya. Kadang kuat tuh pasangannya. Setelah dicampur dengan komposisi tertentu, nanti bisa jadi larutan yang bisa digunakan untuk menyangga sesuatu. Makanya mau pikir dulu, yang mau disangga itu asam atau basa. Kalau tadi lemon berarti kita mau menyangga cairan yang asam, maka gunakan ini nanti pakai asam lemak, kemudian sama basa konjugasinya. Atau pakai garamnya juga bisa. Pasangan konjugasinya bisa berupa garam. Tambahannya yang pertanyaan pertama tadi ya, koreksinya seperti itu. Terus sekarang saya mau menilai slide-nya yang dibuat atau file presentasi seperti kelompok kemarin. Pertama, kalau bisa buat slide itu jangan terlalu banyak tulisannya. Yang banyak tulisannya itu harusnya di pegangan yang mau presentasi. Jadi biar gak bingung dan biar tidak terlalu banyak pertanyaan gunanya. Tapi kalau ada salah-salah bisa ditanyakan ini rahasianya untuk presentasi. Jadi buat apanya? Buat garis besarnya atau kerangka, kalau di bahasa Indonesia itu mengarah ke kerangka karangannya. Itu yang ditampilkan. Rumus-rumus juga rumus-rumus inti, bukan semuanya diturunkan rumusnya. Ya. Pertama itu saya amati. Kedua, ada bagian-bagian yang belum lengkap seperti contohnya panah reaksi dan sertakan. Ada itu, tapi nanti setelah dikirim ke Bapak. Bilang. Iya. Wah. Ambil di Berarti kemungkinan karena perbedaan aplikasi yang membuka ini di Chrome kan sama ini. iya. Chrome-nya ini pakai fasilitasnya Google. Mungkin kalau pakai punyanya Microsoft yang untuk presentasi itu PowerPoint mungkin bisa muncul. Ya itu tadi. Jadi lain kali tandanya ini seperti ini kan. Di sini kan ada tanda mana ke kanan, ke kiri gitu. Kalau bolak-balik kanan kiri kurang. Terus tadi tulisan ada yang kurang ke bawah, ya. Itu SO4 harusnya kan agak ke bawah. Atau mungkin yang ion-ion nanti posisinya plus atau negatifnya itu kan ada di atas. Nah ini. Nah, positif. Tapi kalau pakai seperti ini ya bisa. Jadi penulisan kan sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya kan ya? Iya. Nah ini lagi kebetulan juga ini. Tadi membahas tentang kurva, filtrasi. Nah, ada baiknya. Jadi bahas satu halaman itu satu kurva. Jangan dicampur sama teks-teks sebelumnya. Coba di halaman sebelumnya. Naik lagi. Bagian AB. Bukan tadi A, B, C, D kan ada 4 ya. Ini ada baiknya satu halaman A saja, terus kurvanya A bagaimana. Halaman berikutnya B saja, kurvanya B seperti apa. Biar bisa tahu juga. Kalau bisa bingung bahas kurva, mana yang saya tunggu-tunggu tadi. Hampir saya mau protes gara-gara gak ada kurvanya. Ternyata dibedahkan. Jadi ada baiknya mau mempresentasikan apa itu satu halaman itu tuntas, jangan dipenggal-penggal. Ini halaman ini, tapi kurvanya di halaman keberapa ini lagi kan, ya. Terus ada lagi untuk yang berikutnya supaya lebih bagus itu perlu apa? Persiapan.
supaya tidak terlalu banyak membaca. Jadi tolong ini dipelajari baik-baik supaya nilainya juga bagus. Kalau nggak ada persiapan ya tadi cara bacanya salah, terus ketawa-ketawa jadinya nggak serius. Bukan karena suara saja loh, bacanya nggak salah baca misalnya, nanti bisa diketawain temannya. Kalau suara bisa dimaklumi memang sakit gitu ya. Jadi ada persiapan supaya tidak salah waktu di depan dan tidak terlalu banyak membaca seperti membawa acara. Kalau bisa ya mana lihat teman-temannya karena sudah paham, tinggal main slide-nya saja, penjelasannya sudah ada. Paham ya? Iya. Nah yang tanya juga gitu, besok pekan depan mau presentasi bab 3. Jadi kelompok lain yang bukan kelompok 3 ini ya dibaca dulu LKS-nya dan siapkan pertanyaan terbaik kalian dan bisa nyambung nanti. Kalau bingung itu sudah dicatat bingungnya di mana, bisa ditanyakan di forum kelasnya. Jadi bukan hanya temannya saja, nanti mungkin gurunya juga kebagian pertanyaan biar bisa belajar sama-sama. Ya, jangan sampai nggak belajar. Emang sudah jauh-jauh peralatan lengkap, tapi yang dipelajari nggak maksimal. Masih bingung, pulang ya tambah bingung, nggak selesai permasalahan. Ya kan? Jadi dituntaskan di kelas ini kalau bisa. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 2? Sudah ada. Lalu jamnya ya. Baik, ya, apakah sudah paham? Ya. Bisa dijelaskan ulang? Kayaknya baik kan menjelaskan. Kemudian bahasa. Larutan penyelia adalah larutan yang mempertahankan keseimbangan. Itu yang saya tahu, sudah dijelaskan kembali. Ada iya. Ya. Nggak ada? Beneran ini? Iya. Nah, latihannya tolong dikerjakan. Jadi jangan hanya kita presentasi saja. Kelas 3 persiapannya itu untuk menghadapi ujian. Ya, presentasi ini hanya istilahnya belajar bonus supaya kalian lebih siap nanti kalau seandainya masuk kuliah itu dan biasanya disuruh dosen tuh ada banyak tugas-tugas, jadi bisa mengenal peralatan multimedia, cara mempresentasikannya bagaimana. Tapi ini soalnya tetap jalan, nanti tanyakan di kelas, bisa disampaikan di grup juga bisa, grup WA-nya kan ada ya. Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita itu perlu belajar lagi. Iya. Supaya apa, ilmunya bertambah. Iya. Kedua, kalau kaitannya sama pelajaran yang tadi ya, hikmahnya. Jadi ada larutan yang bisa menyangga larutan yang lain. Kalau dalam kehidupan gimana? Ya kita ini juga kalau bisa peranannya seperti itu juga. Kalau ada seseorang atau orang lain yang perlu sanggahan, bantuan, ya dibantu supaya tidak terlalu drop gitu orang ini.
bukan malah diapakan? Ditinggal atau tidak ditolong seperti itu. Kalau bisa ditolong supaya ada manfaatnya. Nanti kalau kimianya ini tinggal latihan soalnya dulu supaya bisa paham itu rumus-rumusnya mau dipakai gimana. Kalau nggak latihan, saya yakin nggak bisa. Kalau banyak latihan. Persiapan pekan depan kelompok 3. Jadi kalau pekan depan ini saya minta sudah disiapkan seperti sekarang ini. Kalau ada atau tidak ada gurunya, ya tetap diusahakan kalian bisa presentasi sendiri. Misal saya nggak hadir gitu ya, sakit, tetap aja kalian yang bagiannya itu presentasi supaya pas latihan kalau pekan depan gurunya hadir. Berikutnya lagi, jadi dapat ilmunya nanti tetap seperti biasa. Seperti biasanya. Sudah ya. Jadi kurang. Kalau ada yang kurang ataupun salah itu baik saya ataupun kelompok 2 yang mohon dimaklumi, dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Terus kalau tanya jawab ini saya kan pernah sampaikan saja, jangan dipakai untuk balas dendam istilahnya. Kalau ada yang lagi kurang baik gitu teman-temannya, jangan dipakai seperti itu, tapi tanya serius, benar-benar karena tidak paham, ingin penjelasan, bukan saling menjatuhkan atau suaranya keras-kerasan gitu, dan seperti itu ya. Ya, pokoknya bisa lebih baik lagi nanti kelompok-kelompok berikutnya. Ya, silakan ditutup dulu. Sudah ditutup tadi. Kita dulu kelompoknya, sampaikan terima kasih. Gimana? Ya saling berdiri. Sambil berdiri. Baik, terima kasih kepada seluruh akan disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung berdoa di sini ya. Kita tutup. Duduk dulu. Doa dulu. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.